Halo adik-adik semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salista Tulivia dengan NIM 2024 1510174 dari PGSD Universitas Kuningan. Mari kita mulai awal pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada awal pertemuan ini, kita akan belajar bersama mengenai faktor dan kelipatan pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD ini. Untuk yang pertama, diawali dengan mengingatkan kembali tentang materi penguasaan perkalian. Itu sangat penting dilakukan oleh kalian sebagai peserta didik untuk membantu memahami materi baru yang jauh lebih seru ini. Nah, jika kalian sudah memahami betul dan menghafal perkalian tersebut, kita akan lebih mudah memahami cara menentukan FVB dan KPK. Nah, di sebelah kanan ini terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ada 4 bab atau 4 bagian yang berisi faktor kelipatan, kemudian FVB maupun KPK. Kemudian lanjut. Nah, di bagian pertama ini kita akan bahas mengenai faktor dan kelipatan. Nah, dalam matematika, bilangan kelipatan yang sama itu disebut kelipatan persekutuan. Nah, seperti contoh soal berikut ini, diketahui 3 soal yang terdiri dari angka 40, 99, dan 148, kemudian diselesaikan dengan diidentifikasi faktor angka tersebut dengan melengkapi pasangan faktor. Nah, mulai kita isi bersama ya. Jadi dari angka 40, faktor berapa saja? Yaitu 4 dikali 10, kemudian 20 dikali 2, kemudian 5 dikali 4, dan yang pasti jangan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Yang masukkan 1 kali 40, 1 40. Kemudian soal kedua, dengan angka 99, faktor berapa saja kah yang menghasilkan angka 99? 9 dikali 11, kemudian 3 dikali 33, dan 1 dikali 99 dengan bilangan itu sendiri menghasilkan sama. Kemudian kita geser sebentar ya, karena ini kehalangi. Nah, yang terakhir ada angka 148, faktor berapa sajakah yang menghasilkan angka 148? Di sini ada 3 kolom yang harus diisi. 37 dikali berapa? Hasilnya 148. Atau dapat kita bagi 148 dibagi 37, itu hasilnya 4. Kemudian 1 dikali 148 dan 2 dikali 74. Nah, kemudian kita lanjut ke
mengidentifikasi penyelesaian soal berikutnya. Nah, di sini tertera kelipatan 9 dari 12 yang dapat diartikan langsung secara cepat karena 12 itu kebanyakan. Kalau kita kelipatan 9, jadi langsung saja 9 kali 12 itu 108. Nah, kemudian pertanyaan kedua, 5 kelipatan pertama dari 8. Ini jika soalnya kebalikannya dari yang pertama. 8-nya berarti ada 5 kali. Bisa kita jabarkan kalau misalkan lebih sulit perkalian, tidak hafal perkalian, dijabarkan seperti kelipatan 8 kali 1, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 40, 8 kali 6, 48 tadi. Yang ditanyakan kan 5 kelipatan, berarti hanya 5, berarti 5 kali 8, 40. Nah, kemudian lanjut ke bagian 2, yaitu akan membahas tentang faktor prima. Nah, cara sederhana untuk menentukan bilangan prima itu ditemukan oleh seorang ahli matematika yang terkenal dari Yunani bernama Eratosthenes. Nah, cara tersebut dikenal dengan istilah saringan Eratosthenes. Kemudian bilangan prima sendiri adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu bilangan itu sendiri. Tetapi bilangan 1 bukan termasuk bilangan prima. Contoh bilangan prima dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian cara menyatakan faktorisasi prima itu sendiri itu bisa dengan menggunakan poin faktor. Kemudian lanjut langsung saja ke penyelesaian soal dari faktorisasi prima. Di sini tertera kolom kosong. Di atas ini yang sebentar ya, yang ada tanda tanyanya, ini bisa diisi. Jangan, kita harus tahu dulu kan ini berarti pohon faktor. Nah, pohon faktor ini di sebelah kiri itu terdapat pembagian bilangan tersebut. Jika dibagi bilangan tersebut menghasilkan bilangan segini, 4. Nah, 4 bila bisa dibagi lagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2, menghasilkan 2 lagi, dan 2 jika dibagi dengan angka bilangan itu sendiri maka menghasilkan 1. Nah, bilangan berapakah di atas? Coba kita cek bilangan 9 dibagi 5 tidak bisa. Jika 20 ada bilangan genap dan bisa dibagi 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi benar bahwa ini isinya adalah 20. Di sini tertera berikan tanda centang pada jawaban yang benar, centang. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini di sini ada 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, kita harus benar-benar hafal perkalian. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, 4, ditambah 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, 125 kali 4 hasilnya 500. Kemudian lanjut ke penyelesaian bagian yang kosong dari pernyataan berikut. Faktor prima dari 22. Nah, bilangan prima yang paling kecil tadi
yaitu 2. Jadi 22 itu bisa dibagi 2. Jadi 22 bagi 2. Nah, 2 bagi 2 1, jadi 11. Yang kemudian dalam notasi eksponensial, faktor prima dari 96 adalah, karena ini dalam bentuk notasi pohon faktor ya, jadi kita harus membuat pohon faktor untuk penjabaran lebih lanjut. Nah, 96 kita di sini ya, 96 bisa dibagi 2, bilangan bermatrikusnya bisa menjadi 48 bagi 2, 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian 3 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, tidak bisa dibagi lagi dengan 2, maka masukkan 1. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 96 adalah, kita hitung 2-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 2 pangkat 5 dikali, kita ambil 1/3-nya, 3. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke bab 3 atau bagian 3, yaitu mengenai faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini F dapat dimaksudkan atau biasa disebut dengan FPB, yaitu bilangan terbesar yang bisa membagi 2 atau lebih angka tanpa menghasilkan sisa. Jadi tidak ada sisa ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, diidentifikasi kedua buah angka. Untuk menemukan FPB, tetapi dilakukan dengan cara mencari faktor-faktor dari angka atau bilangan kedua-duanya. Nah, contoh misalkan dari bilangan 45, faktor dari 45 itu berapa aja sih? Nah, 45 itu kan bisa dibagi dengan 45-nya sendiri. Nah, itu masukkan 1. Kita tulis di sini 1, ini maksudnya lain, terus bisa dibagi dengan 15, itu masukkan 3. Bisa dibagi dengan bilangan-bilangan 5, bisa 45 bagi 5, 9. Nah, 9 juga karena termasuk masih bilangan prima ya, jadi ditulis. Kemudian bilangan kedua yaitu 81 faktornya itu 81 bisa dibagi dengan bilangannya sendiri sama 1. Kemudian 81 juga bisa dibagi 3, hasilkan 27 karena ganjil. Kemudian 81 juga adalah hasil perkalian dari 9 dikali 9. Nah, jadi di kedua Nah, baik, kita lanjut tadi yang diketahui dari kedua bilangan tersebut memiliki faktorisasi prima di atas seperti yang telah ditulis di PowerPoint ini. Kemudian kita menentukan FVB. Nah, cara menentukan FVB itu mencari faktor-faktor yang terbesar dari faktor-faktor yang telah diketahui. Jadi faktor terbesar yang didapat itu adalah bilangan 9. Nah, jadi FVB yaitu adalah 9.
Kemudian lanjut ke soal kedua, yaitu sudah diketahui faktorisasi primanya dan hasilnya kedua bilangan seperti 300 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 dan 480 juga dengan 2 pangkat 5 kali 3 kali 5. Nah, kita harus menghitung FPB nya. Nah, bagaimana caranya? Simak lebih lanjut ya. Maaf, kita nyalakan dulu spidolnya. Nah, jadi dari kedua faktor-faktor tersebut didapat bahwa kita mencari nilai yang sisanya dari jumlah yang ada. Maksudnya itu kan di sini 2 pangkat 5, sedangkan di atas itu 2 pangkat 2. Nah, sisa dari jadi kita ambil 2 pangkat 2. Karena yang terpakai, maaf bukan sisa tadi, karena yang terpakai 2 pangkat 2, di bawah juga 2 pangkat 2 ada, kecuali sisanya itu ada 2 pangkat 3. Yang tercoret 2 pangkat 2, kemudian dikali 3 dikali 5. Nah, kenapa 5 nya diambil 1? Karena ini habis, seperti ini soret yang masukkan sisa 5. Nah, FPB nya seperti ini. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode apapun, jadi bisa diselesaikan dengan cara apapun untuk mendapat hasil FPB dari ketiga bilangan tersebut. Jadi dari 16 itu merupakan perkalian dari 2 pangkat 4, 64 dari hasil 2 pangkat 6. Nah, kita coba saja hitung sendiri gitu ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 nya ada 4 kali, jadi 16 hasilnya. Kemudian yang 120 itu kita harus buat poin faktor karena ini 3 angka, 3 bilangan. Jadi 120 bagi 2 bisa kan diambil mata kecil, itu 60. Kemudian dibagi 2 aja masih bisa, 30 bagi 2 15. Nah, kemudian 15 itu kan tidak bisa dibagi 2, jadi urutan terbesar itu 3, 5. Hasilnya 3 kali 5 itu 15, dan 5 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, masukkan 1. Nah, jadi faktor dari 20 itu kita hitung 2 nya 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Kemudian FPB keseluruhan itu didapat 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Kenapa 2 pangkat 3? Ya, karena kan sama seperti tadi, yang ada yang dicoret dan ada pula yang sisa. Tadi kan yang di atas itu ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 6. Kemudian di bawah ada 2 pangkat 3. Karena FPB mencari yang terkecil untuk mencari jumlah terbesar, maka seperti ini.
Kemudian lanjut ke bagian 4, yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Merupakan suatu bilangan persekutuan paling kecil yang bisa dibagi habis oleh 2 atau lebih angka. Lanjut ke penyelesaian soal. Dari rangkaian angka yang diberikan menggunakan informasi yang disediakan ya. Yang pertama, jangan mencatat nilai faktor dari kedua bilangan tersebut. Dari faktor dari 7, karena 7 itu bisa dihasilkan hanya dari 1 dikali 7, jadi 1 dan 7 saja dalam bilangan yang merupakan faktor dari nilai 7. Kemudian bilangan 12, faktornya itu 12 itu kan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri yang menghasilkan 1. Kemudian 12 juga bisa dibagi dengan 2 yang menghasilkan 3. Kemudian 12 juga bisa dibagi 3, hasilnya 4. Nah, jadi dari kedua faktor yang dapat dari bilangan-bilangan tersebut dapat disimpulkan. Jadi faktor dari kedua yaitu dihasilkan 1, 2, 3. Kemudian tadi 3 kali 4 12 hanya 4. 2 kali 6 12 berarti 6. Di sini kita kasih tanda deh. Kemudian 7 dan 7. Nah, setelah itu kita harus mencari KPK-nya dari sejumlah faktor yang sudah diketahui. Menghitung KPK dari bilangan 7 dan 12 yaitu dengan melibatkan angka atau bilangan tersebut dengan kelipatannya. Jadi misalkan kelipatan 7 itu adalah 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, 7 kali 6 42, 7 kali 7 49, 7 kali 8 56, 7 kali 9 63, 7 kali 10 70, 7 kali 11 77, 7 kali 12 84, maaf 84, terus 7 kali 13 91. Bisa coret-coretan dengan sendiri ya, ataupun kita hafal perkaliannya itu lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian dari 12 sendiri kelipatannya itu 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 6, 12 kali 4 48, 12 kali 5 60, 12 kali 6 72, 12 kali 7 84. Nah, sudah ada angka yang sama karena KPK itu mencari bilangan yang paling kecil dengan nilai yang sama, 84. Jadi KPK yang dapat itu 84 dari bilangan 7 dan 12. Kemudian yang lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sudah tersedia informasi bahwasanya di sini ada
bilangan 24 kan dihasilkan dari 2 pangkat 3 dikali 3 dan 32 dihasilkan dari 2 pangkat 5, yang artinya 2 nya ada 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita lanjut untuk mencari KPK dari informasi yang sudah diberikan. Nah, lanjut jadi KPK yang dihasilkan dari kedua faktorisasi prima dan juga bilangan di atas. Kedua bilangan di atas itu ialah 2 pangkat 5 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 5 itu 32 dikali 3 itu 96. Nah, kenapa 2 pangkat 5? Karena untuk mencari KPK itu dibutuhkan angka bilangan faktor yang terbesar untuk kemudian dihasilkan ke kelipatan persekutuan terkecil. Sebaliknya tadi FPB untuk mencari nilai FPB itu diperlukan angka yang kecil diperlukan angka yang kecil dari faktor-faktor tersebut untuk dihasilkan ke kelipatan yang terbesar. Kemudian terakhir dari penyelesaian soal materi KPK tersebut yaitu di sini tersedia informasi bahwasanya bebas menggunakan metode atau cara apapun untuk menghitung KPK. Nah, di sini terdapat bilangan 6. 6 itu merupakan hasil kali dari 2 buah bilangan, yaitu 2 dikali 3. Hanya itu saja kan, bisa juga 1 dikali 6 juga bisa. Tapi 1 bukan termasuk bilangan prima. Kemudian lanjut ke angka kedua yaitu 8. Nah, 8 itu adalah perkalian 2 pangkat 3 itu yang hasilnya sama dengan 8. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Tadi sebenarnya sempat ulang-ulang kembali ya soalnya. Cuma hanya beda di FEB maupun KPK-nya. Kemudian dapat dihasilkan KPK-nya menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, 2 pangkat 4 dikali 3 itu berapa? 2 pangkat 4 tadi 16. 16 dikali 3. 16 dikali 3 itu 48. 48. Jadi 48 itu merupakan KPK dari bilangan 6, 8, dan 16. Nah, mungkin tidak terasa ya sudah mungkin itu saja materi dari saya. Tidak terasa ya sudah cepat berakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kekurangan dalam materi pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.